Seven Treasures Glaze Pagoda lawan Spirit Eyes, cerita Douluo Dalu Soul Land 2 bab 25. Jika Radiant Butterfly Goddess dari Wangdong adalah puncak kecantikan untuk Beast Souls, pagoda yang muncul di telapak tangan Ningtian dapat dianggap sebagai puncak keanggunan untuk Tool Souls. Suara jelas Ningtian terdengar instan bahwa pagoda muncul. Aku memanggil yang pertama dari 7 harta karun. Kecepatan. Cincin jiwa pertamanya menyala ketika dia selesai mengatakan ini, cahaya kuning yang kaya menyebabkan pagoda menjadi lebih indah. Segera setelah itu, 2 sinar cahaya menyilaukan keluar dari pagoda dan mendarat di tubuh Wu Feng dan Nanmen Yun-er. Huo Yuhao telah mengaktifkan deteksi spiritualnya di awal pertandingan, tetapi dia mendapati yang mengejutkannya, bahwa dia secara tak terduga tidak dapat merasakan sirkulasi kekuatan jiwa Ningtian, atau keterampilan jiwa yang dilepaskannya. Pagoda mempesona Ningtian tampaknya memancarkan undulasi kekuatan jiwa misterius, yang melindungi auranya dari bocor. Selain itu sebenarnya bisa memblokir deteksi spiritual Huo Yuhao. Apa alat jiwa ini? Sebenarnya ini sekuat ini. Adegan yang mengikuti menyebabkan tim Huo Yuhao menjadi lebih terkejut. Situasi Wangdong dan Xiao Xiao tiba-tiba berubah ketika 2 sinar cahaya mendarat di tubuh Wu Feng dan Nanmen Yun-er. Kecepatan telapak tangan Nanmen Yun-er tiba-tiba meningkat ketika mereka berayun ke arah Xiao Xiao, sedemikian rupa sehingga bahkan serangkaian afterimages berturut-turut terbentuk di udara. Jika Huo Yuhao tidak mengaktifkan deteksi spiritualnya, Xiao Xiao mungkin akan menderita kerugian besar dari pertukaran ini. Seketika sinar cahaya mendarat di Nanmen Yun-er, deteksi spiritual Huo Yuhao telah memperingatkannya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao, yang saat ini berdiri di belakangnya, tiba-tiba meraih bagian belakang kemejanya dan menariknya keluar dari bahaya. Namun, dia hanya berhasil menghindari telapak tangan Nanmen Yun-er meskipun ini. Sementara itu, Xiao Xiao telah mengaktifkan Three Life Soul Cruise Cauldron miliknya, menyebabkannya turun dari langit dengan kilatan cahaya hitam. Begitu mendarat, itu menyebabkan ledakan keras untuk berdering. Cincin jiwa pertama Xiao Xiao menyala ketika Cauldron Quick-nya diaktifkan. Dari awal turnamen round robin hingga sekarang, Nanmen Yun-er bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang mereka temui. Ini bahkan lebih benar sejak dia menerima dorongan dari pagoda Ningtian. Saat ini, kecepatannya benar-benar melebihi tingkat Grandmasters jiwa, bahkan para penatua sistem kelincahan jiwa mungkin tidak bisa melakukan yang terbaik dalam kecepatannya. Di sisi lain, deteksi spiritual Huo Yuhao bahkan lebih penting selama situasi pertempuran langsung seperti ini. Setelah kehilangan serangannya, Nanmen Yun-er segera menyerbu ke depan. Dari sudut pandangnya, dia yakin bahwa dia bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin dengan memanfaatkan dominasinya sepenuhnya dalam kecepatan. Namun, perasaan krisis muncul dalam hatinya begitu dia menerjang maju. Dia tiba-tiba memaksa tubuhnya untuk berhenti melengking, dan cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan tangannya bersinar dengan lampu hijau. Orang bisa dengan samar melihat bahwa itu juga menyebar ke lengannya, menyebabkan lapisan tipis cahaya hijau muncul di sekitar mereka. Rasanya agak mirip dengan guillotine Wing Wangdong, tetapi jelas jauh lebih lemah. Seketika dia, Three Life Soul Cruise Cauldron tiba-tiba mendarat, memisahkannya dari Xiao Xiao. Nanmen Yun-er awalnya berencana untuk menghindarinya dan terus menyerang, tetapi efek dari Cauldron Quick Xiao Xiao diaktifkan, membuatnya tercengang. Saat ledakan dahsyat terdengar, gelombang seismik dahsyat menutupi tubuh Nanmen Yun-er, segera membuatnya linglung sejenak. Kombinasi Cauldron Quick Xiao Xiao dan deteksi spiritual Huo Yuhao pasti bisa dianggap sebagai senjata yang sangat kuat. Bahkan dengan kecepatan cepatnya, Nanmen Yun-er telah menderita kerugian. The Three Life Soul Cruise Cauldron kemudian menyerbu ke depan, membanting tubuhnya. Ketika Three Life Soul Cruise Cauldron mendarat di tanah dengan keras dan mengejutkan Nanmen Yun-er, Ningtian yang jauh membuka mulutnya lagi. Aku memanggil yang kedua dari 7 harta karun. Menghilangkan.
Sinar cahaya lain mendarat di tubuh Nanmen Yun-er setelah dia selesai berbicara, meskipun kondisinya yang membingungkan seharusnya berlanjut untuk beberapa saat lagi, keadaan itu dengan paksa dihilangkan. Dia segera bergerak mundur secepat yang dia bisa, sambil menghindari kuali Soul Cruise Tree Life. Saat Huo Yuhao memandang ke Ningtian yang jauh, dia dalam hati tercengang. Sungguh sistem bantu jiwa bela diri yang kuat, dan betapa hebatnya penilaian. Dia tidak memiliki deteksi spiritual, namun dia langsung bisa menilai perubahan dalam kondisi pertempuran, dan telah mendukung rekan satu timnya tanpa ragu-ragu. Dari keterampilan jiwa yang telah dia lepaskan sejauh ini, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa keterampilan jiwa pertamanya sangat meningkatkan kecepatan teman-temannya, sementara keterampilan kedua bisa menghilangkan efek negatif atau menyegel kemampuan yang dialami rekan satu timnya, sehingga mengembalikan rekan satu timnya ke negara pertempuran puncak mereka. Terlepas dari apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan jiwa bela dirinya, dia benar-benar layak dikenal sebagai ahli peringkat jiwa penatua. Huo Yuhao terheran-heran, tetapi Nanmen Yun-er dan Ningtian bahkan lebih heran dari dia. Keheranan mereka secara alami tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Dari sudut pandang mereka, orang yang kuat adalah Xiao Xiao, yang dengan cepat mundur dan melepaskan keterampilan jiwanya. Selain itu, posisi dan waktu Tree Life Soul Cruise Cauldron benar-benar sempurna. Selain itu, dia benar-benar mengendalikan keterampilan jiwa Nanmen Yun-er sambil secara bersamaan memblokir serangan pasti bunuhnya, dan bahkan melakukan serangan balik yang sempit, memaksa Ningtian untuk menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Kedua gadis itu tidak bisa membantu tetapi melihat Xiao Xiao dalam cahaya baru. Di sisi lain dari medan perang, Wang Dong dan Wu Feng masih terjebak dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak memiliki Beast Souls peringkat atas, tetapi Wu Feng memiliki penggemar Ningtian, menyebabkan kelincahan dan kecepatan serangannya meningkat. Pada saat yang sama, ia melepaskan keterampilan jiwa pertamanya. Dragon Fire, lapisan api yang kencang keluar dari tubuhnya, menutupi semuanya dalam jarak 30 cm darinya. Ini membuatnya sehingga semua serangannya memiliki suhu tinggi Dragon Fire, dan membuat segalanya sangat tidak nyaman untuk Wang Dong. Namun, kekuatan tempur Wang Dong sama sekali tidak kalah dengan kekuatan lawannya. Cincin jiwanya yang kedua berada di peringkat 1000 tahun, jadi peningkatan kekuatan yang diberikan oleh kedua cincin jiwanya lebih besar dari cincin Wu Feng. Kelangkaan Radiant Butterfly Goddess-nya juga melampaui naga merahnya. Meskipun kecepatan lawannya meningkat, jangan lupa bahwa ia mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Setiap kali dia merentangkan sayap guillotinnya lebar-lebar, dia tidak dirugikan. Sebaliknya, ia bahkan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan dengan mengandalkan kemampuan prediksi deteksi spiritual Huo Yuhao. Sejak dia menyatukan jiwa bela diri dengan milik Huo Yuhao, rasa saling pengertian samar-samar muncul di antara mereka berdua. Efektivitas deteksi spiritual Huo Yuhao menjadi lebih besar ketika digunakan pada Wang Dong dibandingkan dengan Xiao Xiao. Guillotin Wing Wang Dong akan sering menebas lurus ke Wu Feng ketika bahkan pembukaan sangat kecil muncul di kepalanya. Wu Feng, yang saat ini sedang diserang, merasa seolah-olah tangannya diikat. Dalam keadaannya saat ini, dia pasti merasa bahwa dia lebih kuat dari lawannya. Namun, dia tidak dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang menguntungkan. Dia tidak berani membiarkan dirinya dipukul oleh guillotin Wing Wang Dong. Di sisi lain, guillotin Wing Wang Dong tampak seperti parasit, bahkan sebelum dia bisa bergerak, serangan lawannya sudah menunggunya. Untungnya, kecepatannya saat ini melebihi kecepatan Wang Dong, dan dia bisa mengubah gerakannya lebih cepat. Meskipun Wang Dong bisa memprediksi gerakannya, dia masih harus fokus pada pertahanan. Bahkan jika dia bisa memprediksi di mana dan kapan lawannya akan menyerang, dia akan menderita kekalahan jika dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya. Semua orang berharap pertandingan akan berakhir dengan cepat begitu mereka melihat kedua pihak melepaskan jiwa bela diri mereka.
Bahkan Zhou Yi tidak lagi percaya diri. Namun, tidak ada yang menduga bahwa Wang Dong dan Xiao Xiao akan benar-benar dapat berdiri tegak menghadapi dua lawan yang kuat. Mu Jin bergumam pada dirinya sendiri dengan nada yang tak terbayangkan dalam suaranya, ini. Bagaimana ini mungkin? Apa yang mereka lakukan dengan Seven Treasures Glaze Pagoda 3 cincin meningkatkan kecepatan mereka seharusnya meningkat sebesar 40%. Paling tidak, mereka harus sekuat jiwa sesepuh, mengapa mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka? Zhou Yi berbalik dan melirik ke arah Fan Yu, yang memiliki pandangan ingin tahu di matanya. Zhou Yi mengangguk, menyebabkan Fan Yu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya menyala, dan tanpa sadar dia melirik Huo Yu Hao, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun yang berkedip di belakangnya. Dia saat ini adalah orang yang paling tidak mencolok di antara 6 orang di arena. Apakah itu dia? Ya, itu Huo Yu Hao. Seven Treasure Glaze Pagoda Ningtian benar-benar di puncak di antara sistem tambahan penatua jiwa. Tetapi bukankah Huo Yu Hao Spirit Ice yang merupakan puncak di antara sistem kendali jiwa-jiwa bela diri? Meskipun dia saat ini hanya mengandalkan satu jiwa bela diri, jangan lupa bahwa dia bertarung melawan dua Grandmaster jiwa dan penatua jiwa. Meskipun demikian, ia dapat mengandalkan deteksi spiritualnya untuk menangkal keuntungan dari pagoda mengkilap 7 harta karun. Ini adalah kekuatan cincin jiwa sejuta tahun. Dengan bantuan yang dibawa oleh deteksi berbagi spiritualnya, dia berhasil mengendalikan seluruh medan perang. Namun, kemampuan penguatan Ningtian hanya membantu 2 orang. Kedua belah pihak saat ini terjebak dalam jalan buntu. Meskipun Xiao Xiao mampu memblokir serangan Nanmen Yun-er, dia tidak berani terburu-buru bergerak. Ini karena lawannya terlalu cepat. Pada saat ini, dia sudah merilis ketiganya Three Life Soul Cruise Cauldrons. Hanya setelah melakukan itu dia dapat melindungi mereka berdua di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yu Hao. Pada kenyataannya, dia masih terjebak dalam keadaan pasif. Wang Dong berada dalam situasi serupa di sisi lain arena. Jika dia tidak meledak dengan kekuatannya, dia hanya akan mampu mempertahankan situasinya saat ini. Namun, baginya untuk melakukan serangan balik akan sangat sulit. Lagi pula, lawannya terlalu cepat, satu langkah buruk akan memberi lawannya peluang. Jejak keraguan melintas di mata Ningtian, sehingga dia secara tidak sadar melihat ke arah Huo Yu Hao. Xiao Xiao memiliki tubuh mungil, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menghalangi sosok Huo Yu Hao dari pandangan. Di sisi lain, Huo Yu Hao juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Ningtian menyipitkan matanya dengan cara yang agak dingin. Namun, Huo Yu Hao mengangguk ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Apakah itu dia? Hati Ningtian bergetar. Dia melihat cincin jiwanya, dan melihat bahwa itu berkedip dengan cahaya putih permata. Ketika pertempuran telah dimulai, tim mereka yang terdiri dari 3 orang telah sepenuhnya mengabaikan keberadaan Huo Yu Hao. Orang tidak dapat menyalahkan mereka karena melakukannya juga. Lagi pula, bagaimana mungkin Master Jiwa tingkat 17, seseorang yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, menarik perhatian para terpilih ini. Namun, melihat bahwa pertempuran telah mencapai tahap saat ini, Ningtian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia juga orang pertama di seluruh penilaian mahasiswa baru yang mencurigai Huo Yu Hao. Bagaimana mungkin seorang pria yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun tunggal dapat bergabung dengan Slack Academy? Selain itu, cincin jiwanya telah menyala sejak awal pertandingan. Ini menandakan bahwa dia telah menggunakan keterampilan jiwa sepanjang waktu. Setelah menyadari ini, Ningtian tidak bisa tidak mengingat apa yang telah terjadi pada awal pertandingan. Pada saat itu, Huo Yu Hao telah mengklaim sebagai master sistem kendali jiwa ketika dia memperkenalkan dirinya. Apa jiwa bela dirinya? Keterampilan jiwa macam apa yang dia lepaskan? Begitu dia menyadari ini, Ningtian berteriak, "Yuner, serang teman satu cincin di belakang."
Ningtian memainkan peran yang sama di timnya seperti yang dilakukan Huo Yuhao, dia adalah otak timnya. Setelah mendengar perintah Ningtian, Nanmen Yun-er tiba-tiba mempercepat. Namun, dia tidak langsung menyerang Huo Yuhao, juga tidak menyerang Xiao Xiao. Sebaliknya, dia berbalik dan langsung menyerang Wang Dong, yang tidak jauh darinya. Kecepatan Nanmen Yun-er saat ini terlalu cepat. Meskipun Wang Dong menyadari serangan menyelinapnya karena deteksi spiritual Huo Yuhao, reaksinya terhadap itu sangat terburu-buru. Terlebih lagi, Xiao Xiao tidak dapat tiba tepat waktu untuk membantunya. Pada saat ini, lawan mereka sepenuhnya memanfaatkan keunggulan mereka dalam kecepatan untuk melepaskan serangan menjepit pada Wang Dong. Nanmen Yun-er dan Wu Feng sangat terkoordinasi satu sama lain. Saat dia bergerak, sebuah lampu merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cincin jiwa keduanya menyala, dan Dragon Fire di sekujur tubuhnya tiba-tiba memerah. Sisik naga yang saat ini menutupi separuh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Pada saat yang sama, tangan kirinya berubah sepenuhnya menjadi bentuk cakar naga. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wu Feng, Dragon Fury. Serangan dan pertahanan Wu Feng meningkat karena Dragon Fury. Pada saat yang sama, itu juga memperkuat kekuatan keterampilan jiwanya yang lain, menyebabkan intensitas panas Dragon Fire praktis 2 kali lipat dalam sekejap. Ini menyebabkan udara di sekelilingnya berubah dengan kasar. Nanmen Yun-er juga mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya sendiri, saat dia menerkam ke arah Wang Dong, cincin jiwanya yang berwarna kuning berusia 100 tahun melintas. Dia menggenggam tangannya di atas kepalanya, menyebabkan cahaya batu giok mengembun di atas mereka dalam bentuk bulan sabit, yang kemudian menembak langsung ke arah Wang Dong. Jiwa bela dirinya adalah Jade Bluebird, sementara keterampilan jiwanya yang dia gunakan sebelumnya disebut Jade Blade, yang mengubah lengannya menjadi bilah. Di sisi lain, ketika skill jiwa keduanya bergabung dengan skill soul pertamanya, itu dikenal sebagai Jade Slash. Master sistem kelincahan jiwa selalu dikenal karena kecepatan dan kekuatan serangannya, sehingga kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Bilah cahaya berwarna giok memotong udara dalam lengkungan yang indah saat berayun ke arah Wang Dong. Lebih penting lagi, serangan miliknya ini memiliki efek penguncian, yang membuatnya mustahil untuk dihindari. Dua jiwa Grandmaster secara bersamaan mengaktifkan keterampilan jiwa kedua mereka, dan di samping itu, meluncurkan serangan menjepit pada Wang Dong di bawah dorongan cepat dari Seven Treasures Glaze Pagoda. Mereka jelas ingin mengakhiri semuanya dalam satu gerakan, dan merawat Wang Dong saat itu juga, karena ia adalah satu-satunya master sistem serangan jiwa di tim mereka. Setelah itu, Xiao Xiao dan Huo Yuhao secara alami tidak akan cocok untuk mereka. Ini adalah metode memanfaatkan kecepatan, bahkan jika lawan mereka tahu apa yang mereka rencanakan, mereka masih akan ditekan. Namun, bagaimana mungkin tim Huo Yuhao hanya duduk dan menunggu kematian? Jika itu orang lain, mereka pasti tidak siap. Namun, keuntungan mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka sudah memprediksi serangan Nanmen Yun-er begitu dia meluncurkannya melalui gerakannya, serta sirkulasi kekuatan jiwa Wu Feng. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena kecepatan mereka yang lebih rendah. Namun, mereka bertiga masih bereaksi dengan 3 cara berbeda. Tatapan Xiao Xiao menjadi fokus. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan temperamennya tiba-tiba berubah. Ekspresi lembut dan indah muncul di wajahnya, dan setelah itu, 2 cincin jiwa kuning yang mengelilinginya tiba-tiba digantikan oleh cincin jiwa kuning tunggal. The Three Life Soul Cruise Cauldron hanya melayang di atas kepalanya, sementara seruling berwarna giok telah muncul di tangannya. Seruling batu giok ini sangat panjang, dan ada ukiran phoenix yang seperti aslinya. Ketika dibandingkan dengan perasaan stabil yang dilepaskan oleh Three Life Soul Cruise Cauldron, Xiao Xiao sekarang tampak seindah peri ketika dia memegang seruling di tangannya. Jiwanya berdering pelan, menyebabkan melodi yang damai berdering. Melodi itu tampaknya tidak terlalu bergerak,
tetapi itu membuat semua orang yang mendengarnya merasakan kekentalan yang nyata. Setelah itu, lingkaran cahaya berwarna giok menyebar keluar dari tubuh Xiao Xiao. Terlepas dari seberapa cepat Wu Feng dan Nanmen Yun-er, mereka tidak mampu lebih cepat dari suara. Gerakan mereka tiba-tiba menjadi lamban saat mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka dalam persiapan untuk meluncurkan serangan menjepit pada Wang Dong. Jiwa bela diri kembar. Hampir semua orang yang hadir terkejut kaget. Itu benar, Xiao Xiao saat ini menggunakan jiwa bela diri keduanya. Suling pemujaan Nine Phoenix. Meskipun hanya memiliki satu cincin jiwa, Xiao Xiao masih menampilkan kekuatan sistem kontrol Tool Soul Master. Dari segi kualitas, masih ada celah besar antara Nine Phoenix Worshipping Flute dan Seven Treasures Glaze Pagoda milik Ningtian. Keterampilan jiwa pertamanya hanya bisa mengurangi kecepatan lawannya sebesar 20%. Namun, meskipun itu yang terjadi, itu masih cukup untuk mempengaruhi Wu Feng dan Nanmen Yun-er, yang sudah beradaptasi dengan kecepatan gerakan buffet mereka. Ini, pada gilirannya, menghambat serangan menjepit mereka pada Wang Dong. Tentu saja, Wang Dong tidak akan hanya duduk diam dan lawan-lawannya menyerangnya. Seketika deteksi spiritual Huo Yuhao memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah, cincin jiwa keduanya yang 1000 tahun menyala. Cincin jiwanya yang ungu dan mempesona langsung menaungi cahaya cincin jiwa Wu Feng dan Nanmen Yun-er. Setelah itu, kecerahan sayap Wang Dong semakin meningkat. Pola emas di atas sayapnya yang biru tampak telah diterangi oleh matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya meledak dengan cahaya yang kuat. Pola emas ini berkumpul di sisi depan sayapnya. Dia tiba-tiba memutar sayap kirinya ke arah Nanmen Yun-er, yang ada di belakangnya. Pada saat yang sama, dia memutar sayap kanannya ke arah Wu Feng. Setelah itu, pola emas di atas sayapnya secara bersamaan meledak dengan kilatan warna yang cemerlang. Seluruh tubuh Wang Dong langsung dicelup emas, menyebabkan dia menjadi orang yang paling mempesona di antara 16 arena. Bahkan para guru di stand penonton yang awalnya tidak memperhatikan pertandingan Huo Yuhao pun berbalik untuk melihat. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat sepasang sayap Wang Dong yang mempesona melepaskan serangan yang kuat kedua arah sekaligus. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wang Dong. Cahaya Dewi Kupu-Kupu. Ini adalah pertama kalinya bahkan Huo Yuhao telah melihat kekuatan sejati dari keterampilan jiwa ini. Wu Feng, yang telah melepaskan Dragon Fury-nya, ditelan oleh cahaya keemasan dalam sekejap. Di sisi lain, Jadeslas Nanmen Yun-er hanya mampu memotong setengah dari cahaya emas sebelum hilang. Setelah itu, cahaya keemasan itu juga mengenai tubuhnya. Wu Feng dan Nanmen Yun-er hanya merasakan sesuatu yang hangat sebelum mereka terlempar dengan keras. Di sisi lain, Wang Dong berputar di udara, sebelum dengan gesit mendarat dengan cara yang tak tertandingi. Ini adalah kekuatan cincin jiwa 1000 tahun. Namun, tidak ada yang berhasil menyaksikan pertukaran tersembunyi yang terjadi antara Huo Yuhao dan Ningtian. Seketika Wang Dong telah melepaskan keterampilan jiwanya, Ningtian mulai melantunkan sekali lagi, "Saya memanggil ketiga dari 7 harta," namun, dia berhenti di tengah nyanyiannya. Tidak hanya itu, tetapi penggemar sebelumnya pada Wu Feng dan Nanmen Yun-er secara bersamaan menghilang. Karena ini, efek pengurangan kecepatan dari flute penyembahan Nine Phoenix, yang telah dimitigasi oleh keterampilan jiwa keduanya, diaktifkan. Ini juga alasan Nanmen Yun-er, yang keahliannya dalam kecepatan, tidak mampu menghindari sinar cahaya dari cahaya Dewi Kupu-Kupu karya Wang Dong. Setelah disambar sinar cahaya keemasan yang tampaknya hangat itu, dia langsung pingsan. Ningtian jelas tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Faktor yang menyebabkan semua ini datang justru dari mata roh Huo Yuhao, yang saat ini bersinar dengan cahaya keunguan keemasan. Itu adalah kejutan spiritualnya. Sok spiritualnya persis apa yang telah mengganggu penggemar Ningtian. Selain itu bahkan mengganggu keterampilan jiwa 1000 tahun yang dia siapkan untuk melepaskan.
Ada kesenjangan besar antara tingkat budidaya Huo Yuhao dan Ningtian, namun syok spiritualnya, menyatu bersama dengan mata iblis ungunya, masih bisa membuat stun singkat bahkan Ma Xiaotao, meskipun ada kesenjangan di antara mereka. Setelah menerima serangannya, Ningtian merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum, menyebabkannya kosong sesaat. Pada saat dia mampu menahan rasa sakit akut di otaknya dan kembali ke akal sehatnya, Wu Feng dan Nanmen Yun-er sudah diledakkan oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu karya Wang Dong. Wu Feng adalah situasi yang sedikit lebih baik daripada Nanmen Yun-er, karena dia secara bersamaan mengaktifkan keterampilan Dragon Fire dan Dragon Fury-nya, yang telah meningkatkan serangan dan pertahanannya dengan margin yang baik tepat sebelum dia terkena. Setelah menerima serangan Wang Dong, dia tidak terluka sebanyak itu. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali, tetapi dia bisa berdiri kembali. Namun, Nanmen Yun-er langsung pingsan setelah mendarat di tanah, pada gilirannya kehilangan semua kekuatan tempurnya. Ningtian, apa yang kamu lakukan? Wu Feng memandang ke arah Ningtian dengan ekspresi marah di wajahnya. Meskipun begitu, Ningtian hanya mendukung dahinya dengan tangannya. Setelah pulih dari kejutan spiritual Huo Yuhao, tatapan kosong melintas di matanya. Namun, pada akhirnya, dia adalah inti dari tim mereka, itulah sebabnya dia berhasil segera bereaksi. Wu Feng, habis-habisan. Saat dia berbicara, Ningtian mulai melantunkan secepat mungkin, saya memanggil yang pertama dari 7 harta karun. Kecepatan. Saya memanggil yang kedua dari 7 harta. Menghilangkan. Saya memanggil ketiga dari 7 harta karun. Kekuasaan. 3 cincin jiwa yang mengelilingi pagodanya secara bersamaan menyala. Ketika dia secara bersamaan mengaktifkan 3 keterampilan jiwanya, pagoda di tangannya menjadi luar biasa gemerlap, sedemikian rupa sehingga bahkan tampak bertambah besar. 3 sinar cahaya ditembakkan dari sana dan mendarat di tubuh Wu Feng. Pada saat yang sama, 3 balok melesat, berbalik, dan mendarat di tubuhnya sendiri. Keterampilan jiwa keduanya bisa menghilangkan semua efek negatif yang digunakan oleh Master Jiwa Sistem Bantu. Dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao akan memiliki cara lain untuk mengganggu keterampilannya sekarang karena dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Setelah cincin jiwa ribuan tahun Ningtian mulai berlaku, tidak hanya kecepatan Wu Feng meningkat 40%, kekuatannya juga meningkat sebesar 40% juga. Ketika semua ini dikombinasikan dengan perlawanannya terhadap efek negatif, dia akan mampu bersaing dengan sistem serangan Soul Elders. Meskipun mereka kehilangan kekuatan tempur Nanmen Yun-er, mereka masih memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Wang Dong, kembali, teriak Huo Yuhao. Tidak seperti Ningtian, dia tidak menunjukkan kekuatan palsu. Mengepakkan sayapnya, Wang Dong dengan cepat mundur ke sisi Huo Yuhao. Krilife Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron melayang di depannya, dan 2 cincin jiwanya berpotongan dengan cincin jiwa tunggal lainnya, yang memungkinkannya untuk secara bersamaan melepaskan 2 jiwa bela dirinya. Huo Yuhao meletakkan tangan di bahu Wang Dong. Setelah itu, Wang Dong melipat sayapnya sedikit, dengan sempurna menutupi tubuh Huo Yuhao. Selain Wang Dong, tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan, terlepas dari sudut mana mereka memandangnya. Setelah Huo Yuhao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong, mereka menyatukan kekuatan jiwa mereka untuk membentuk Hao Dong Power. Pertandingan ini sudah menjadi terlalu menantang bagi mereka, dan mereka bisa bertemu lawan kuat lainnya besok. Sebagai akibatnya, Huo Yuhao tidak ingin terus menghabiskan lebih banyak waktu. Dia ingin memutuskan dengan seksama hasil pertandingan. Wang Dong bisa dengan jelas melihat cahaya keunguan keemasan muncul di mata Huo Yuhao. Cahaya misterius di matanya langsung menembakkan sinar panjang 3 inci. Meskipun menghilang dengan cepat, Wang Dong masih bisa merasakan gelombang kekuatan spiritual yang tiba-tiba meledak keluar melalui deteksi spiritualnya. Ketika 2 orang menyatukan jiwa bela diri mereka satu sama lain, mereka hampir sepenuhnya kebal terhadap jiwa bela diri satu sama lain dan kemampuan mereka.
Jika itu orang lain selain Wang Dong, bahkan jika mereka tidak dikejutkan oleh serangan Huo Yuhao, mereka akan tetap linglung untuk sementara waktu karena berada dalam jarak yang dekat dengan peningkatan keterampilan jiwanya. Jika Ning Tian merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum sebelumnya, maka serangan dari Huo Yuhao ini mirip dengan palu besar yang mengenai otaknya. Segala sesuatu di depannya menjadi putih, dan tubuhnya menjadi lemah. Dia jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya seperti ular kecil. Keterampilan jiwa keduanya hanya bisa menghilangkan keterampilan sistem bantu, tapi syok spiritual Huo Yuhao adalah serangan tipe spiritual dalam arti sebenarnya dari kata itu. Bagaimana keterampilan jiwanya yang kedua membatalkannya? Selanjutnya, serangan ini telah diluncurkan oleh Huo Yuhao dengan bantuan Wang Dong. Bahkan jika Seven Treasures Glaze Pagoda lebih kuat dari yang ada sekarang, itu tidak akan memiliki kemampuan untuk memblokir serangan tipe spiritual. Dari sudut pandang lain, kemampuan Bu Fing Tian sebenarnya telah benar-benar dikendalikan oleh Huo Yuhao. Wu Feng, yang sudah dibebankan ke tim Huo Yuhao, langsung melambat, buff kecepatan dan kekuatan yang baru saja dia terima benar-benar menghilang. Terkejut, dia berbalik ke arah Ning Tian tepat pada waktunya untuk melihat tubuhnya yang jatuh. Dia benar-benar menyerang tim Huo Yuhao. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari ke sisi Ning Tian, mengangkatnya dan memegangnya. Ning Tian apa yang terjadi padamu? Wu Feng segera panik ketika dia melihat Ning Tian yang terluka. Xiao Xiao tiba-tiba berbalik ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, lalu berbisik dengan nada heran, apakah kalian berdua melakukan ini? Wang Dong tersenyum senang, sementara Huo Yuhao mengangkat bahu dan berkata, aku tidak suka kamu menggunakan kata lakukan. Sang pengawas juga sedikit tercengang. Hanya setelah Huo Yuhao mengingatkannya, dia mengumumkan bahwa mereka telah memenangkan pertandingan. Meskipun Wu Feng masih memiliki ekspresi marah di wajahnya, dia sama sekali tidak bisa melawan serangan gabungan Wang Dong dan Xiao Xiao yang berjiwa kembar tanpa bantuan Ning Tian dan kecepatan Nanmen Yun Er. Selain itu, dia ingin sekali mengobati Ning Tian, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kompetisi. Mu Jin benar-benar heran saat dia berdiri di stand penonton, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Timnya memiliki 2 Grandmaster jiwa dan Penatua jiwa. Yang terakhir bahkan memiliki Seven Treasures Glaze Pagoda, yang dikenal sebagai alat nomor 1 jiwa di bawah langit. Terlepas dari semua ini, mereka sebenarnya kalah dari 2 Grandmaster jiwa dan Master jiwa, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Belum lagi dia, tidak ada yang akan percaya hasil pertandingan setelah mendengar perbedaan kekuatan antara kedua tim. Namun, fakta-fakta itu tepat di depannya, tim Ning Tian telah kalah. Jejak senyum muncul di mata Fan Yu saat dia berkata kepada Zhou Yi, ini benar-benar pertandingan yang luar biasa. Murid-muridmu sangat mengejutkanku, terutama itu Huo Yuhao. Saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Hanya ada pandangan puas di mata Zhou Yi. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju tangga. Ketika dia berjalan melewati Mu Jin, dia menatapnya dengan dingin. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melompat ke depan dan melompat dari panggung setinggi 20 meter. Fan Yu bahkan tidak melihat Mu Jin saat dia mengikuti Zhou Yi. Apa yang kalian lakukan barusan? Mengapa Ning Tian tiba-tiba pingsan? Setelah meninggalkan area penilaian, Xiao Xiao tidak lupa bertanya tentang keraguan di hatinya. Huo Yuhao terkekeh. Itu karena aku menggunakan serangan yang didorong oleh kekuatan spiritualku. Dia tidak bisa bertahan tepat waktu, jadi dia tak sadarkan diri karenanya. Anda bahkan dapat melakukannya. Tidak heran kemampuan jiwanya terganggu sebelumnya. Apakah itu kamu juga? Wajah Xiao Xiao dipenuhi dengan keheranan. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, mungkin ini keuntungan memiliki tubuh jiwa. Selain itu, ini juga karena Purple Demon Eyes saya,
yang merupakan teknik rahasia yang dikembangkan oleh Tang Sek saya. Saya menggunakan Purple Demon Eyes untuk merangsang kekuatan spiritual saya, yang membuat serangan saya sebelumnya sama efektifnya dengan itu. Adapun mengapa shock spiritual saya menjadi lebih kuat setelah saya meminta Wang Dong untuk kembali, itu karena kami telah berhasil menciptakan keterampilan fusi. Mereka semua adalah teman, dan Xiao Xiao telah melakukan yang terbaik selama pertandingan sebelumnya. Selain itu, Huo Yuhao dan Wang Dong pasti perlu menggunakan Hao Dong Power mereka selama pertandingan mereka di masa depan, sehingga mereka tidak akan bisa menyembunyikannya. Beruntung mereka memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, untuk menghindari membuat Xiao Xiao merasa terasing. Xiao Xiao menatap kosong pada mereka. Dia menunjuk Huo Yuhao, lalu menunjuk Wang Dong. Setelah itu, dia mengucapkan beberapa kata yang membuat keduanya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku semakin curiga bahwa kalian berdua gay. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang kamu maksud dengan gay? Xiao Xiao mengambil tangan Huo Yuhao dan meletakkannya di tangan Wang Dong. Setelah itu, dia melirik Huo Yuhao dengan jijik. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa itu hal yang mainstream? Menjadi gay mengacu pada cinta antara dua anak laki-laki. Kamu, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan melepaskan tangan satu sama lain. Dengan tawa seperti bel, Xiao Xiao segera berbalik dan berlari. Dia bahkan ingat untuk melepaskan Nine Phoenix Worshipping Flute-nya dan memutarnya untuk mengurangi kecepatan dua lelaki yang mengejarnya. Bertentangan dengan kegembiraan mereka yang bersemangat tinggi, Ningtian perlahan-lahan terbangun setelah dirawat oleh Master Jiwa Sistem Penyembuhan tingkat tinggi di rumah sakit. Setelah bangun, dia segera mencengkeram kepalanya dalam posisi janin. Gelombang rasa sakit yang kuat yang berasal dari otaknya memenuhi dahinya dengan keringat dingin. Ningtian, Ningtian. Wu Feng memeluknya dengan prihatin, sementara Nanmen Yun Er berdiri di samping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Guru Mu Jin memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya ketika dia bertanya kepada guru yang baru saja menyembuhkan Ningtian, apa yang terjadi padanya. Apa yang membuatnya pingsan? Guru bergumam sebagai tanggapan. Aku tidak begitu yakin. Sepertinya kepalanya terkena benda berat, sehingga menyebabkan dia mengalami gegar otak. Seperti yang Anda tahu, otak adalah organ yang paling rumit dalam tubuh kita. Tidak ada yang berhasil benar-benar memahami segala sesuatu tentangnya. Karena itu, saya hanya dapat membuat beberapa kesimpulan kecil tentang apa yang terjadi di sini. Namun, meskipun terluka, kekuatan jiwanya tampaknya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyesuaikan diri, sehingga masalahnya tidak lagi serius. Dia akan dapat pulih sepenuhnya setelah waktu yang singkat. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih kepada guru, Mu Jin berjalan ke tempat tidur. Setelah beberapa saat tidak nyaman, sakit kepala Ningtian berangsur-angsur mereda, dan napasnya menjadi jauh lebih stabil. Nanmen Yun Er bertanya pada Mu Jin dengan suara pelan, "Gurumu, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa kalah dalam pertandingan?" Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti bagaimana timnya kalah. Mu Jin memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia tetap diam. Bukankah pertanyaan Nanmen Yun Er adalah pertanyaan persis yang ada di hatinya? Dia bahkan tidak tahu bagaimana mereka kalah dalam pertandingan. Meskipun dia bisa melihat dengan jelas seluruh pertandingan dari panggung tinggi, dia tidak bisa berkonsentrasi pada detail menit. Ini terutama terjadi ketika Wang Dong menggunakan sayapnya untuk menutupi Huo Yuhao, dan pada gilirannya ketika Huo Yuhao menggunakan kekuatan Hao Dong mereka untuk mengaktifkan syok rohnya. Dia belum bisa melihat apapun saat itu. Hanya Ningtian yang bisa memadamkan keraguan mereka, tapi itu akan terjadi setelah dia bangun. Setelah 15 menit penuh, Ningtian perlahan datang dari komanya. Ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa menahan alisnya. Sakit kepalanya sudah mereda dalam jumlah besar, dan pemikirannya perlahan-lahan kembali. Setelah Wu Feng membantunya berdiri dan memberinya air minum,
ekspresi pucat Ningtian sedikit membaik. Setelah melihat Mujin, yang berdiri di sebelah jendela, ekspresi malu muncul di wajahnya yang imut. Gurumu, kita kalah. Mujin mengangguk dan dengan hangat berkata, tidak apa-apa, jangan terlalu marah karena kalah dalam pertandingan ini. Tidak apa-apa selama kamu aman. Kata-kata Mujin menyebabkan perasaan hangat muncul di hati Ningtian. Gurumu, apakah kamu bisa melihat mengapa kita kalah dari stand penonton? Mujin tertegun. Kamu juga tidak tahu. Ningtian meletakkan tangannya di dahinya dan mulai berkonsentrasi. Setelah saya selesai menggosok Wu Feng, saya menggunakan ketiganya untuk melindungi diri saya. Namun, saya melihat cahaya keunguan muncul di depan saya tepat setelah saya selesai. Setelah itu, sepertinya sebuah palu besar menghantam kepalaku. Saya tidak bisa mengingat hal lain setelah itu. Wu Feng dengan marah berkata, bajingan itu berani menjadi begitu kejam. Gurumu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mujin dengan dingin menyapu matanya. Lalu apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Ini hanya sebuah penilaian. Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah perang sekte? Wu Feng menunduk dan berhenti bicara. Namun, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya menyala karena amarah dan dendam. Mujin bertanya pada Ningtian, berpikirlah sedikit lebih hati-hati. Tepat sebelum Anda pingsan, apakah sesuatu yang aneh terjadi? Setelah berpikir sebentar, Ningtian menjawab, meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, masalah yang paling mungkin berasal dari guru jiwa satu cincin. Cincin jiwanya menyala dari awal pertandingan sampai akhir, yang berarti bahwa ia terus-menerus mengaktifkan keterampilan jiwa yang tidak bisa kami rasakan, namun masih memengaruhi situasi pertempuran. Samar-samar aku melihat cahaya keemasan berkelip di matanya. Tim mereka memiliki master jiwa sistem serangan yang sangat kuat, serta master jiwa sistem kontrol 2 jiwa. Kualifikasi apa yang dimiliki mahasiswa baru satu cincin untuk membentuk tim dengan mereka berdua? Dia pasti memiliki semacam kemampuan khusus. Selama momen paling kritis dari pertempuran, dia menyela keterampilan jiwaku, mencegahku menggosok Wu Feng dan Nanmen Yun Er. Saat itu, kepala saya terasa seperti ditusuk jarum. Namun, hati Mujin bergetar. Kanan, mahasiswa baru satu cincin itu tampaknya tidak bergerak sepanjang pertandingan. Master jiwa yang memiliki Dewi Kupu-Kupu Radiant dan Master jiwa berjiwa kembar adalah satu-satunya yang bertarung. Lalu, peran apa yang dia mainkan di tim mereka? Tidak heran Zhou Yi begitu percaya diri, bahwa siswa baru dengan cincin jiwa 10 tahun itu pasti memiliki semacam rahasia. Setelah menenangkan kemarahan yang ada dalam hatinya, Mujin berkata, jika kamu kalah, kamu kalah. Namun, Anda harus merangkum pengalaman Anda dan menggunakannya sebagai pelajaran ketika Anda melakukannya. Bagaimanapun, Anda sudah lulus penilaian mahasiswa baru. Pasti akan ada kompetisi antara Anda dan mereka di masa depan. Jadi, untuk saat ini Ningtian, istirahatlah yang baik. Terima kasih, gurumu.